Semangat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Leli untuk belajar matematika. Kali ini kita masih belajar tentang teorema Pythagoras, sub tentang triple Pythagoras. Oke. Apa itu anak-anak? Triple Pythagoras. Triple Pythagoras yaitu pasangan bilangan yang menyatakan ukuran ketiga sisi segitiga siku. Kita dapat menyelidikinya dengan teorema Pythagoras, ya. Ini adalah gambar dari segitiga siku-siku yang mempunyai sisi A, B, dan sisi miring C, ya kan? Untuk menyelidiki triple Pythagoras, A, B, dan C ini nanti akan diketahui anak-anak berupa bilangan, 3 bilangan. Kemudian langkah penyelidikan yang harus kalian lakukan yang pertama, dari 3 bilangan itu, tentukan dulu sisi terpanjang atau bilangan terbesar. Ya, anggap C itu adalah bilangan terbesar. Kemudian, bandingkan nilai antara kuadrat bilangan terbesar tadi dengan jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. Dengan format nanti seperti ini. C kuadrat, bilangan yang terbesar kuadrat, titik-titik jumlah kuadrat dua bilangan yang lain. A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Kita lanjutkan ke syarat ya anak-anak ya. Nah, apabila diperoleh data bahwa nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka kita simpulkan bahwa A, B, dan C merupakan triple Pythagoras. Sebaliknya, jika diperoleh C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka kita simpulkan bahwa pasangan nilai A, B, dan C ternyata bukan bilangan triple Pythagoras. Gitu ya. Nah, ini segitiga ABC di mana C adalah sisi miring, sisi terpanjang. Kita masuk ke contoh soal anak-anak. Kita akan melakukan penyelidikan dengan menentukan triple Pythagoras. Contoh yang pertama, selidiki apakah pasangan bilangan 12, 15, dan 9 termasuk triple Pythagoras atau bukan? Oke, dari 3 bilangan yang diketahui ini, langkah pertama yang harus kalian tentukan, cari bilangan terbesarnya dulu anak-anak. Oke ya, di sini 15 yang paling besar. Sehingga 15 ini kita tentukan sebagai C-nya, yaitu bilangan terbesarnya. C15. Kemudian A dan B adalah dua bilangan yang lain, yaitu 12 dan 9. Untuk A dan B ini nilainya boleh kalian tukar. Boleh A-nya yang 9, B-nya yang 12. Tetapi untuk C ini tidak boleh tertukar. Harus bilangan yang terbesar dari ketiga bilangan ini. Selanjutnya, kalian bandingkan kuadrat tiap bilangan anak-anak. Kita menggunakan format ini. Kita mencari C kuadrat apakah sama dengan atau tidak sama dengan nilai A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita masukkan dulu datanya. C-nya kita ganti 15, A-nya kita ganti 12, B-nya kita ganti 9. Kita tentukan nilainya 15 kuadrat. 15 kali 15 yaitu 225 anak. 12 kuadrat, 12 kali 12 yaitu 144. Dan 9 kuadrat, 9 kali 9 yaitu 81. Selanjutnya, 144 ditambah 81 adalah
225. Di bagian kiri nilainya 225 dan di bagian kanan juga 225. Di sini kita isi tandanya anak-anak ya. Berarti tanda yang cocok adalah sama dengan. Ingat ada dua pilihan, sama dengan atau tidak sama dengan. Ruas kiri dengan ruas kanan sama. Oke, karena sama, maka kita simpulkan seperti syarat tadi. Jika nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat anak-anak, kita simpulkan bahwa pasangan bilangannya adalah triple Pitagoras. Jadi, kita kembali ke soal penyelidikan. Bilangan 12, 15, dan 9 ini merupakan triple Pitagoras. Paham ya? Selanjutnya, kita ke contoh yang kedua. Selidiki anak-anak, apakah pasangan bilangan 10, 8, dan 14 termasuk triple Pitagoras atau bukan? Langkah pertama, dari 3 bilangan ini, kalian tentukan dulu bilangan yang terbesar. Yang terbesarnya adalah 14, dan ini kita beri simbol C. Ya. C 14, kemudian 10 dan 8 ini sebagai A dan B. A-nya 8, B-nya 10. Ingat, boleh A-nya 10, B-nya yang 8. Tetapi nilai C tidak boleh salah. C adalah bilangan yang terbesar dari ketiganya. Langkah kedua, kita bandingkan kuadrat tiap bilangan. Dengan format ini ya. Kita mencari titik-titik ini isinya sama dengan atau tidak sama dengan. Kita masukkan datanya dulu anak-anak. C-nya 14, A-nya 8, B-nya 10. Kita hitung 14 kuadrat hasilnya adalah 196. 8 kuadrat 64, 10 kuadrat 100. Selanjutnya, 64 ditambah 100 adalah 164. Oke, bagian kiri nilainya 196 dan di bagian kanan 164. Ternyata nilainya tidak sama anak-anak, sehingga titik-titik di sini kita isi tanda tidak sama dengan. Sebab kembali ke syarat, jika diperoleh C kuadrat tidak sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka pasangan bilangannya bukan termasuk triple Pitagoras ya. Jadi kita ke kesimpulan. Jadi pasangan bilangan 14, 10, dan 8 bukan triple Pitagoras. Ya. Contoh terakhir anak-anak. Tidak selalu bilangan yang diberikan itu adalah bilangan bulat. Ya, seperti soal nomor 3 ini. Selidiki apakah pasangan bilangan akar 3, 2, dan 1 termasuk triple Pitagoras atau bukan. Nah, ada satu bilangan yang berbentuk bilangan irasional. Ya. Kalian lihat dulu, ini bilangan irasional. Langkah pertama sama. Dari 3 bilangan ini, akar 3, 2, dan 1, kalian tentukan dulu bilangan terbesarnya. Dan hati-hati, supaya kalian bisa menentukan bilangan terbesarnya, kalian ubah dulu semua bilangan menjadi bilangan dalam akar anak-anak. Ini akar 3. Kemudian 2 itu sama dengan akar 4 ya. Akar 4 itu kan 2. Kemudian 1 itu adalah akar 1, ya kan? Sehingga akar 3, ini akar 4, ini akar 1. Kalau sudah dalam bentuk akar semua, baru bilangan dalam akarnya kalian bandingkan. Akar 3, akar 4, akar 1. Tetap yang terbesar itu adalah bilangan yang terbesar. Tadi ini ya, akar 4 ya anak-anak ya. Akar 3, akar 4, akar 1, yang terbesar adalah akar 4. Jadi, inilah bilangan yang terbesar. Akar 4, yaitu di sini 2, ini adalah bilangan terbesarnya. Kita tulis dia sebagai C.
Ya. C-nya adalah 2. Ingat ini tadi akar 4-nya tadi ya anak-anak ya. Kemudian akar 3 itu sebagai A, B-nya adalah 1. Oke, ini boleh ditukar tapi hati-hati C-nya tetap akar 4, yaitu 2 ini yang bilangan terbesar. Selanjutnya kita bandingkan kuadrat tiap bilangannya anak-anak. C kuadrat titik-titik A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita selidiki dulu, kita mencari tanda di sini sama dengan atau tidak sama dengan. Kita masukkan datanya, C-nya 2, A-nya adalah akar 3, B-nya adalah 1. 2 kuadrat jelas, 2 kali 2, 4. Hati-hati untuk yang bilangan dalam akar. Akar 3 kuadrat itu artinya akar 3 kali akar 3. Hasilnya adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Ya. 1 kuadrat 1. Sehingga 3 ditambah 1 hasilnya 4. 4 titik-titik 4 berarti tanda yang cocok adalah sama dengan. Oke. Selanjutnya, jika nilai C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka kita simpulkan pasangan nilai atau bilangan A, B, dan C termasuk triple Pitagoras. Ya. Kita simpulkan anak-anak, jadi pasangan bilangan akar 3, 2, dan 1 merupakan triple Pitagoras. Itu materi kita hari ini anak-anak. Ingat, selalu belajar dan matematika itu menantang dan menyenangkan. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dah.